Berkas perkara tersangka pembunuhan Brigadir Joshua tengah diteliti oleh Kejaksaan Agung. Jika semua berkas dinyatakan lengkap, maka Ferdi Sambo bisa segera menjalani sidang di pengadilan. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. Hingga saat ini berkas belum dinyatakan lengkap, walau penyidik setelah memperbaiki berkas dan menyerahkannya lagi. Ada total 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan 7 tersangka. Salah satunya adalah Ferdi Sambo. Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua dengan berkas perkara obstruction of justice. Dari 2 kasus belum ada berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21. Sedangkan tahapan hukuman selanjutnya jika berkas perkara dinyatakan lengkap adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan lalu berlanjut ke persidangan. Jadi perkara ini masih dalam proses penelitian terhadap 12 berkas perkara. Namun demikian, kita mempunyai batas waktu penelitian berkas perkara itu adalah 14 hari. 14 harinya itu adalah jatuh di hari Kamis. Jadi kemungkinan 1-2 hari ini kita sudah bisa menyatakan pendapat terhadap 12 berkas perkara yang kami terima. Seperti itu, Mas. Untuk penggabungan berkas perkara itu adalah domain dari penuntut umum. Setelah perkara tersebut dinyatakan lengkap kedua-duanya dan telah diserah terimakan tahap 2 oleh penyidik kepada penuntut umum. Nah, setelah itu baru nanti penuntut umum membuat opsi yang tadi, apakah perkara tersebut layak untuk dilakukan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam 141 KUHP seperti itu. Itu adalah Terseret kasus Ferdi Sambo, mantan Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadan Syah menjalani sidang etik. AKBP Raindra diduga tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hari ini, Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang etik terhadap mantan Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadan Syah. AKBP Raindra diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 5 saksi dihadirkan dalam sidang etik. Selanjutnya disampaikan untuk agenda sidang KKEP hari ini adalah sidang KKEP dengan terduga pelanggar AKBP RRS dilaksanakan pada hari ini Selasa 27 September 2022 pukul 10.00 WIB di ruang sidang Div Propam Polri. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi selama 3 tahun kepada Aibda Arsyad Daifa Gunawan Senin kemarin. Anak anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan ini terbukti tidak profesional dalam bertugas menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ia merupakan orang pertama yang mendatangi lokasi pembunuhan, yakni kediaman Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Mantan Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadan Syah yang terseret kasus Ferdi Sambo menjalani sidang etik hari ini. AKBP Raindra dianggap tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dan untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi yang berada di Gedung Humas Mabes Polri. Ayu, seperti apa jalannya sidang etik hari ini? Dan ada berapa yang disidang? Baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Memang betul adanya bahwa hari ini telah dilaksanakan sidang kode etik terhadap AKBP Raindra Ramadan yang sudah berlangsung sejak pukul 10 tadi pagi. Dan hingga saat ini kami para awak media masih menunggu terkait hasil dari sidang tersebut. Karena memang sidang ini bersifat tertutup sehingga kami awak media hanya diperkenankan untuk menunggu di luar dan tidak bisa mengikuti jalannya persidangan. Dan hingga saat ini sudah ada 16 dari 35 anggota Polri yang melakukan sidang kode etik.
Di antaranya 15 sudah mendapatkan putusan dan 1 orang yaitu AKBP Raindra masih dalam proses persidangan. Dan itu berarti ada sisa 19 anggota Polri yang saat ini masih menunggu jadwal untuk dilakukannya sidang kode etik. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, yang menyebutkan bahwa terkait sidang untuk Brigjen HK memang sudah diagendakan pada minggu ini, namun untuk kapankah harinya masih menunggu keputusan dari Propam Polri, karena memang melihat dengan kondisi saksi-saksi di mana ada beberapa saksi yang saat ini masih dinyatakan sakit dan juga ada saksi yang baru saja mendapatkan penanganan medis dan membutuhkan waktu untuk istirahat. Sementara itu juga kami dapat menginformasikan kepada pemirsa tadi kami mendapatkan informasi dari Irjen Dedi Prasetyo yang menyebutkan terkait kondisi PC saat ini dari tim penyidik masih melakukan evaluasi terhadap kesehatan PC baik itu secara fisik maupun psikis, yang nantinya apabila sudah ada surat keterangan dari dokter yang bersangkutan, nantinya barulah tim penyidik akan melakukan langkah selanjutnya. Dan namun tadi dalam statementnya Irjen Dedi Prasetyo tidak menyebutkan langkah selanjutnya itu apa, apakah nantinya PC ini akan dilakukan penahanan atau tidak. Sementara itu Anissa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Gedung Humas Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali Ayu.